Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Yudi Pratama di channel kreatif Yudi RC01 dan juga di channel TikTok Yudi KATP. Alhamdulillah teman-teman, kita upload video part selanjutnya yaitu part 3 proses pembuatan RC boot. Ini orderan dari teman saya di Kalimantan Utara. Jadi alhamdulillah teman-teman, kemarin banyak yang order khususnya dari Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Jadi teman-teman, video untuk kali ini saya upload ulang. Sebenarnya videonya itu sudah rilis, sudah 1 hari yang lalu. Itu kena peringatan dari YouTube karena hak cipta sound pengiring. Maka dari itu saya isi dengan suara saya sendiri. Karena awalnya itu semua video tutorial saya itu saya isi dengan murotal ngaji. Jadi kan saya tuh bingung aja gitu karena videonya panjang-panjang. Kalau nggak ada soundnya itu nontonnya itu kayak monoton gitu kan, nggak ada suara hening. Jadi saya tuh berinisiatif saya isi aja Al-Quran gitu kan. Jadi sambil orang nonton video tutorial, sambil nonton video saya buat RC bootnya dan juga sambil mendengarkan gitu. Itu menurut saya. Tetapi ternyata tanggapan dari YouTube ya beda lagi karena memang pelanggaran hak cipta. Yang saya bingungkan itu padahal saya itu nguploadnya itu saya ngedownload merotal ngajin itu dari salah satu aplikasi. Lalu saya isi, rupanya di situ terkena pelanggaran hak cipta. Yang lebih gimananya lagi itu video aslinya itu sudah terhapus gitu kan. Video sebelum diedit diisi oleh Al-Quran itu sudah terhapus. Jadi kan video yang masih untunglah alhamdulillahnya masih tersimpan di file CapCut itu. Jadi videonya tidak terhapus. Jadi saya upload ulang, jadi saya isi dengan suara saya sendiri teman-teman. Jadi semoga teman-teman itu tidak risih lah mendengar suara saya gitu kan. Daripada nggak ada suara sama sekali gitu. Jadi teman-teman, sebagai pengetahuan sedikit, ini sebenarnya bukan secara video tutorial, bukan secara real atau lengkap atau secara jelas gitu kan. Karena video proses pembuatan ini sangat panjang gitu. Jadi cerita sedikit teman-teman, saya mendapat orderan ini dari teman saya dari beberapa minggu yang lalu. Jadi itu saya itu ngejar waktu gitu, mana proses pekerjaan saya. Jadi saya membuatnya itu dalam waktu 1 minggu, full 1 minggu itu tanpa henti saya bekerja itu siang malam gitu untuk menyelesaikan produk teman saya ini. Jadi ini videonya sangat real, sangat panjang. Itu mengapa saya upload berpart-part gitu kan, supaya nggak ada yang dipotong-potong, tetapi videonya saya percepat gitu. Jadi teman-teman, ini proses pembuatannya itu dari awal. Teman-teman bisa lihat di part 1, part 2, part 3. Itu nggak ada yang saya potong-potong teman-teman ya. Jadi video hanya saya percepat gitu. Saya menggunakan bahan PVC foamboard teman-teman ya. PVC foamboard itu sejenis sama dengan PVC hard, sama dengan PVC pipa juga sama. PVC pipa yang sering dibuat untuk mengalirkan air itu teman-teman ya. Tetapi ini beda lagi karena di dalamnya ada foam. Itu mengapa dibilang PVC foamboard kan? Karena di dalamnya itu ada busahnya, ada gabusnya. Nah, biasanya bahan PVC foamboard ini digunakan sebagai dinding rumah, dinding dekorasi di dalam rumah ya teman-teman. Dan juga bisa dibuat oleh plafon. Ada juga dibuat orang lemari gitu karena memang kebanyakan PVC foamboard ini digunakan sebagai dibuat lemari, yaitu lemari untuk penambah sejenis lemari HVL, lemari aluminium untuk dekorasi di dalam rumah teman-teman gitu. Jadi bahan ini memang bisa dibilang kuat, yang pasti dia tahan air lebih. Kalau beratnya memang lebih lumayan berat dari triplek. Tapi keunggulan bahan PVC foamboard ini, dia sangat
terapung di air gitu, sangat terapung. Jadi walaupun speedboatnya terbalik, walaupun dia basah tenggelam, dia nggak bakal tenggelam karena memang bahannya itu ada PVC-nya, ada pomnya di tengah-tengahnya itu. Nah, dan ketebalan PVC foam board ini bervariasi, mulai dari 2 mili, 3 mili, dan seterusnya. Bahkan ada yang ketebalan 3 cm itu. Jadi bahan PVC foam board ini bisa didapatkan di toko bangunan, tapi toko bangunan khusus. Kalau toko bangunan yang umum biasa itu biasanya nggak ada gitu. Kalau kita mau beli langsung di toko bangunan yang ada perlengkapan menjual perlengkapan untuk membuat lemari dan perlengkapan dekorasi plafon rumah gitu. Kalau kita di Palembang itu ada di daerah Palembang. Tetapi kalau teman-teman mau beli online itu nggak bisa beli gede. Jadi ukuran yang paling besar kita beli online itu ukuran 50 cm lebarnya, panjangnya 1 meter. Itu pun harganya lumayan mahal, di angka 60 sampai 70 ribu per 50 cm 1 meter itu. Jadi itu mengapa saya itu kalau menjual yang produk dari bahan PVC itu agak lumayan tinggi, karena memang dari sisi bahan. Terus keunggulan lain dari PVC foam board ini mudah dibentuk teman-teman, mudah dibentuk, mudah dilem, dia sangat lentur. Dan juga kalau proses merapikannya itu, pengamplasannya itu sangat mudah. Dan juga pengecatannya itu juga sangat rapi dan sangat mengkilap, karena kita tidak perlu banyak dempul. Berbeda kalau kita menggunakan bahan kayu atau bahan triplek, itu kita harus rajin-rajin untuk mendempulnya supaya tidak ada pori-pori yang terbuka. Udah itu harus diamplas berulang-ulang, dan juga pastinya sangat memakan waktu, dan juga proses kerapinya tuh masih, kalau yang nggak rajin ngamplasnya ya maka akan kelihatan pori-porinya gitu teman-teman. Mengapa saya harus memilih PVC foam board? Nah, terus PVC foam board sama, kalau bahan kayu triplek kalau nabrak atau jatuh ya pecah juga gitu. Jadi yang pastinya tergantung dari orang yang memainkannya teman-teman. Jadi bisa dilihat teman-teman, inilah prosesnya. Ini saya buatnya dalam waktu 1 malam ya teman-teman. Ini saya membuat video ini malam, siangnya itu saya sekolah ngajar. Nah, ini malamnya itu mulai dari jam 7 malam sampai bahkan sampai pagi teman-teman, saya nggak tidur gitu untuk ngejarkannya harus cepat selesai. Nah, maka dari itu videonya itu bisa sampai 5 jam, 6 jam. Maka dari itu saya percepat teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat itu kan proses pemotongannya memang sangat mudah, apalagi kalau kita menggunakan cutter. Dia itu Oke, cukup sekian teman-teman video kali ini. Ikuti terus channel kita di channel kreatif Yudi Pratama, Yudi RC01 teman-teman. Nantikan terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.